kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber. Mudah-mudahan telah bermanfaat buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua, juga buat kita semua. Dan kepada seluruh tim panitia, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya sehingga acara seminar ini dapat terlaksana. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Stika Studi Husada, Ibu Rahmi MS. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi kita yang berjudul tentang kandungan gizi tanaman obat dalam pengobatan tradisional oleh Ibu Insinyur Marta Kapena MP pada Ibu narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada hari ini, dan tidak lupa salawat dan salam kita memindahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaatnya di jauh akhir. Yang terhormat Ibu Ketua atau yang mewakili dan panitia dalam kegiatan ini, begitu juga kepada adik-adik atau anak-anak yang saya sayangi. Pada kesempatan ini kita diskusi mengenai tanaman herbal, ya. Tanaman herbal ini sebetulnya di Indonesia itu tanaman herbal itu sangat banyak sekali. Jadi sekitar tahun 82 itu saya mengikuti modul ASEAN, itu ada buku Pak Hembing saya baca yang aku dikali dengan tanaman herbal. Itu di Indonesia lebih dari 5.000. Nah, obat-obat Sinse itu rata-rata dibuat dari tanaman herbal itu. Cuma kita waktu itu belum tahu. Kita bilang datangnya dari Tiongkok sana. Jadi mereka pandai mengelola tanaman itu, yang juga bahannya semuanya dari Indonesia. Cuman teknologinya mereka menguasai. Nah, sekarang semuanya udah terbuka dengan perkembangan IT. Jadi kita bisa barangkali menjadi pengusaha itu dengan mengerti apa fungsi tanaman herbal dan bagaimana penggunaan yang tepat. Itu barangkali. Jadi banyak sekali tanaman herbal itu, mulai dari tumbuh-tumbuhan, ya, rempah-rempahan, dan berbagai tanaman yang lain, ya. Apakah itu di hutan atau sudah dibudidayakan. Contohnya seperti misalnya moringa, ya. Moringa atau disebut apa ya sama orang bahasa Indonesianya? Siapa yang tahu moringa itu? Bahasa Indonesianya. Itu adalah tanaman yang sudah berperan sebagai obat dari dulunya, tapi kalau di daerah kita di kampung-kampung dibilangnya untuk mencegah setan, katanya gimana ya? Seperti itu kepercayaannya. Kelor. Padahal di situ banyak terdapat mineral mikro, ya, mineral mikro. Nah, mineral mikro ini bagi tubuh kita penting sekali, tapi jumlahnya sedikit. Jadi mineral mikro ini kalau terlalu banyak itu mengganggu, kalau sedikit itu bermanfaat. Jadi kaji singkatnya di gizi ini, untuk hidup sehat itu adalah gizi cukup, ya, gizi cukup. Jadi cukup karbohidratnya, cukup lemaknya, cukup proteinnya, cukup mineral makro dan mikro. Kemudian cukup air. Nah, itulah yang digunakan untuk pembangunan tubuh. Nah, bagaimana supaya tubuh itu sehat? Ya, gizi cukup. Lebih atau kurang itu penyakit, ya. Jadi kalau kurang itulah yang harus kita buat menjadi cukup.
kalau lebih kok dapat nggak usah dilakukan, ya, nggak usah dilakukan. Sebaiknya yang lebih gizinya itu kalau mau makan lebih ya disedekahkan aja, ya. Itu akan dapat dua efek, ya. Dia mencari keridhaan Tuhan, ya. Kemudian dia pandai memanfaatkan sumber daya alam, ya. Jadi kalau saya baca dulu di ilmu-ilmu agama itu, saya sangat ilmu filsafat, ya. Jadi ilmu filsafat itu mencakup semua agama. Kemudian filsafat Islam saya mempelajari itu nenek saya. Di Islam itu ada dikatakan misalnya manusia itu adalah sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Nah, seberapa jauh kita sebagai wakil Tuhan itu di muka bumi? Dilihat dari konteksnya. Kalau misalnya seseorang hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dia masih di bawah hewan. Ya, masih di bawah hewan. Kalau baru bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya, dia baru sama dengan hewan. Kalau dia ingin menjadi khalifah di muka bumi, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, keluarganya, kaum tetangganya, semua umat manusia atau semua makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, dia pandai menjaga keseimbangannya. Nah, itulah yang khalifah di muka bumi. Jadi dengan catatan, kata ada juga di dalam agama itu ada seorang pelacur katanya, kemudian ada anjing kehausan, kemudian dikasih minum, kemudian dia dipertimbangkan masuk surga. Nah, kemudian begitu juga kita melihat kalau ada tanaman di depan ini misalnya layu. Nah, orang yang khalifah di muka bumi dia akan berusaha menyiramnya. Iya atau tidak? Iya. Jadi pemeliharaan keseimbangan lingkungan hidup itu akan berefek kepada manusia. Ya, akan berefek ke manusia. Kenapa? Tumbuh-tumbuhan dan hewan tak membutuhkan manusia, ya atau tidak? Manusia yang membutuhkan lingkungan. Oleh sebab itu, supaya kebutuhan manusia itu tersedia selanjutnya, maka dia harus memelihara kebutuhan hidupnya. Nah, dalam memelihara kebutuhan hidup itu, ini salah satunya dari yang tadi kan ada karbohidrat, lemak, protein dan sebagainya, itu termasuk gizi kan. Kita sekarang fokus ke tanaman herbal. Nah, di sini dilihat tanaman herbal, yaitu bisa dilihat saja apa fungsi dari tanaman herbal itu. Dan herbal ini sudah diolah oleh nenek-nenek moyang kita dalam bentuk berbagai obat yang bisa nanti yang tradisional itu bisa kita kembangkan dengan cara modern. Asal kita mengerti teknik dan alat-alat canggih, banyak sekarang yang bisa memproduksinya dalam waktu yang singkat dengan penggunaan yang tepat. Iya atau tidak? Iya. Tinggal mengerti bagaimana kita bisa mempunyai alat untuk analisanya. Kalau belum punya, kita bisa analisa di tempat yang lain. Nah, kira-kira dosis berapa, kandung-kandung berapa untuk kita membentuk suatu obat atau suatu makanan kayak gizi, atau makanan cukup gizi untuk setiap kondisi kesehatan manusia. Jadi tidak sama kebutuhan saya dengan kebutuhan Anda, gitu ya. Berbeda-beda, itu nanti orang kesehatan lebih tahu ya, bahwa kebutuhan gizi itu sesuai dengan berat badan dan apa lagi? Jadi perimbangan dengan kondisi tubuh ya. Jadi kalau berat tubuh kita 70 kilo, berapa kebutuhan karbohidrat, berapa kebutuhan protein, berapa kebutuhan lemak, vitamin, mineral dan air. Nah, air adalah bahan yang sangat penting dalam kehidupan, ya, yang sangat penting dalam kehidupan. Kalau di tanaman misalnya air itu adalah mobil unsur hara, ya, mobil unsur hara. Unsur hara sampai ke tempat-tempat tertentu dengan mobilnya adalah air. Begitu juga di dalam tubuh manusia. Tubuh manusia itu terdiri barangkali bertriliun sel, ya, dibangun oleh banyak sekali sel.
setiap sel itu melakukan metabolisme. Nah, setiap sel itu melakukan metabolisme. Nah, aliran darah datang ke sana membawa kebutuhan zat gizi, kemudian membawa oksigen ke setiap sel yang hidup. Kemudian aliran darah yang lain akan membawa bagian sisa dari proses metabolisme. Kemudian dibuanglah keluar tubuh dalam bentuk macam-macam. Ada keringat, buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Itulah hasil sisa metabolisme dari kegiatan aktivitas sel tadi. Ya, dari habis kalau misalnya pencernaan di dalam alat pencernaan, kalau di dalam alat pencernaan misalnya segala kegiatan itu dilakukan di situ, kemudian diseraplah zat gizi di usus halus katanya kan, begitu pengertian kasarnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat kegiatan selanjutnya itu sangat rumit sekali. Nah, di situ sebenarnya protein dikembangkan untuk menjadi pembangun tubuh atau pengganti bagian tubuh yang rusak. Kemudian energinya berasal bisa dari karbohidrat, bisa dari protein, bisa dari lemak. Yang semuanya itu kalau kita kaji lagi berasal dari makanan kita, iya atau tidak? Makanan kita kalau kita kaji lagi berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian energi yang ada pada tumbuh-tumbuhan dan hewan pada umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan menangkapnya dari sinar matahari, iya atau tidak? Jadi energi matahari masuk ke dalam tubuh makhluk hidup yang namanya tumbuh-tumbuhan, itu berubah menjadi energi kimia yang tadinya adalah energi elektromagnetis, radioaktif dan sebagainya, masuk ke dalam tubuh tumbuh-tumbuhan disebut energi kimia. Maka segala proses yang ada di dalam tubuh tumbuhan itu disebut proses biokimia. Nah, proses biokimia ini perjalanannya sedang-sedang aja. Harus ada enzim. Enzim untuk mempercepat reaksi-reaksi tadi. Jadi enzim itu bekerja sesuai dengan konteksnya gitu ya. Tidak akan pernah nanti enzim pemecah protein bekerja memecah lemak. Jadi seperti gembok dengan kunci. Misalnya kalau lemak akan dipecah oleh enzim apa? Enzim karbohidrase dengan turunan-turunannya, ya. Jadi kemudian kalau protein enzim protease. Kalau Kalau lemak enzim lipase. Nanti dimanfaatkan oleh tubuh kalau karbohidrat dalam bentuk monosakarida. Nah, monosakarida yang atom C-nya ada 6. Kalau protein dimanfaatkan oleh tubuh dalam bentuk asam amino. Ya, ada asam amino. Jadi kalau lemak dalam bentuk asam lemak. Nah, enzim tadi bekerja, disitulah diperlukan vitamin dan mineral membantu kerja enzim. Jadi vitamin dan mineral itu dibutuhkan nggak terlalu banyak, ya, tapi wajib ada. Nah, terutama mineral mikro. Mineral mikro itu ukurannya ya 0,18 angka, 8 itu ukuran dari mineral mikro. Bayangkan 18 angka di belakang koma. Yang itu hanya bisa dilihat dengan HPLC, GCMS, ya, alat-alat canggih itu ya. Nanti kalau kita masukkan dengan siringnya itu ke dalam alat gitu, berapa pitch-nya, mana yang pitch, mana yang puncak dari karbon, mana yang puncak dari mineral dan sebagainya, akan keluar seperti yang di rumah sakit itu, puncak-puncaknya di monitor alat seperti itu. Jadi saya waktu baru kuliah masuk ke gizi pangan ini di Jogja, saya seperti orang kampung sekali karena saya biasanya praktikum konvensional, ya, hitungannya gram, jadi 1 gram, 5 gram gitu ya, konvensional ya. Tapi waktu di Jogja itu
ada botol, kayaknya botol kosong, 1 talam, disuruh bawa sama saya untuk analisa ke alat HPLC. Bahannya mana? Dalam hati saya itu. Tapi saya nggak malu bertanya. Jadi ada 1 bapak tuh terus siring, itu aja. Kemudian saya bawa lagi ke labor HPLC tadi, di CMS dan sebagainya tadi. Kemudian sudah ada asisten yang mengarah ke kita gitu kan. Kemudian dia masukkan siring itu ke dalam botol tadi, kemudian dipakan ke alatnya itu. Kemudian udah keluar puncak-puncaknya. Tadi yang saya tangkap kosong saking sedikitnya tidak nampak sama kita bahan itu ada di dalam botol tadi. Begitulah kecilnya sampel kalau pakai alat-alat canggih seperti itu. Nah, jadi kalau kita misalnya makan obat dan herbal, bukan harus 1 gelas 2 gelas, mungkin 1 sendok aja udah cukup untuk kebutuhan. Jadi kalau kita makan itu sebenarnya kalau makan kita bervariasi cukup dan sebagainya, kemudian istirahat kita bagus, kita bisa memelihara kondisi. Obat herbal ini untuk melengkapi ya segala kebutuhan di dalam tubuh. Tidak boleh juga lebih, tidak boleh juga kurang. Nah itu. Jadi dan tubuh sendiri mempunyai filter, mempunyai saringan untuk mengambil sesuatu itu. Sebatas saringan tadi masih bisa, itu akan berlangsung dengan baik. Kita masuk ke obat herbal, salah satunya yang umum digunakan baik untuk masakan maupun untuk temu-temuan atau jamu dan sebagainya itu, atau masuk ke obat salah satunya kunyit. Nah, di kunyit ini ada fitokimianya atau senyawa volatilnya, yaitu senyawa yang berbau khas, mudah menguap dalam jumlah kecil di dalam atau bahan tertentu. Kalau ekstrak dia dalam jumlah banyak. Jadi dibutuhkan oleh tubuh kita itu nggak banyak ya. Kita harus tahu takaran gitu ya. Jadi nanti kan dia capek-capek pergi ke warung jamu, minum jamu 3 gelas gitu ya. Nah gitu kan gitu kan, biar cepat sehat gitu kan. Nah dia nggak tahu tadi cukup tadi apa ukurannya ya. Jadi cukup vitamin, cukup mineral, cukup protein, cukup karbohidrat, cukup lemak, cukup air. Air tadi mobilnya kan, di dalam darah itu sebagian besar kan air kan. Kemudian di situ terbawalah zat gizi dan berbagai kebutuhan kita beserta oksigen. Jadi ada hemoglobin, ada hemoglobin. Ya, itu kan sudah dipelajari di yang lain kan. Jadi seperti itu. Nah, inilah kandungan-kandungan yang terdapat pada umumnya. Kalau tepat ya bisa sebagai anti kanker ya. Yang kanker ini Anda mungkin sudah tahu adalah perkembangan sel yang di luar kebiasaan akibat pengaruh-pengaruh zat tertentu yang bersifat racun bagi metabolisme sel. Jadi ada sel tertentu yang dipicu menjadi berkembang sendiri sehingga memakan zat gizi yang ada di tetangganya. Ya. Antioksidan, ini anti radikal bebas dan sebagainya itu semuanya kalau kita dalam sakit berfungsi sebagai obat katanya. Nah, kata-kata obat ini Anda harus mengerti juga. Yang namanya obat itu yang menyatakan di obat dosisnya, ya, bukan bahannya, dosisnya. Jadi kalau Anda disuruh meminum antibiotik misalnya, antibiotik misalnya untuk orang dewasa 500 gram misalnya kan, kemudian suruh makan 1 kali 1 hari, kemudian Anda ingin cepat sehat, kan dikasih 10 tablet itu kan, Anda langsung makan 10 tablet, itu bukan sehat jadinya, bisa sakit, bisa mati ya. Jadi ketepatan dosis itu yang penting sekali, yaitu yang namanya obat. Lain halnya dengan vitamin dan mineral ya. Kalau vitamin A larut dalam lemak itu nggak
nggak boleh juga terlalu banyak, harus tepat juga. Jadi kalau vitamin A itu kalau kekurangan nggak selalu itu, biasanya sekali 6 bulan ya vitamin A dikasihkan. Atau kalau sudah cukup nggak perlu lagi, ya. Tapi kalau vitamin C dan vitamin B, dia vitamin larut dalam air. Seberapa yang dibutuhkan oleh tubuh diambil dari tubuh, selebihnya terbuang. Nah itu nggak jadi masalah sekali, ya kan? Untuk vitamin C dan vitamin B. Jadi lihat lagi, setiap vitamin atau mineral itu bagaimana proses metabolismenya di dalam tubuh itu kita harus mengerti. Jadi apalagi untuk sekarang itu tenaga medis itu yang penting belajar banyak diskusi, banyak melihat dan banyak melihat kenyataan. Seperti sekarang misalnya corona ini sudah ada dari dulu, virus itu kan. Kalau kita flu itu kan virus kan. Kemudian kalau dulu kebetulan bapak saya juga tenaga medis, secara rata-rata dari keluarga kami itu juga tenaga medis. Saya yang misalnya waktu masuk ke memilih kedokteran, kemudian tertulis kita lulus di psikotes, kita lulus ya. Kemudian saya jatuh ke pertanian, tapi saya ambil teknologi pangan dan gizi pangan, itu yang saya ambil di lanjutan. Jadi di medis itu yang penting itu tuh kuncinya gizi cukup tadi, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sudah itu bersih, ya bersih itu penting sekali. Tapi bersih ini bisa sesuai dengan kondisi perkembangan tubuh Anda. Misalnya orang yang sangat bersih, nilai sehatnya belum tentu sama dengan orang yang sedang kebersihannya. Ini akan kekebalan ini terbentuk dari awal pertumbuhan kita dari kecil, ya. Jadi waktu itu saya pernah waktu kuliah itu kita campur kuliah di Jogja ya. Ada teman saya dari Thailand, ada dari Bali dan sebagainya. Kemudian yang dari Bali itu kebetulan kepala pariwisatanya yang sama kuliah dengan kita. Kemudian mereka mendapat turis dari Itali. Turis di Itali ini janjinya di Bali itu 1 minggu. Tapi datang pagi, malamnya mereka udah berangkat karena semua komposisi makanan yang disediakan di Bali tidak sesuai dengan mereka. Akhirnya kan Balinya kan rugi gitu kan. Turisnya sekitar 100 orang begitu, rugi dia karena di apanya kan di perjanjiannya segitu, jadi begini-begini akhirnya mereka ganti rugi lagi karena orang yang berangkat tuh menceret semua. Kenapa? Makanan yang disajikan tidak dilihat bagaimana kondisi makanan yang ada di Itali. Sedangkan mereka di Itali porsi makanannya seperti ini. Jadi porsi makanan yang sesuai itu memang sebaiknya bagaimana ke habit atau kebiasaan kita dari kecil. Maka itu yang kita bakar. Kalau memang dari kecil sudah biasa pedas ya bisa. Tapi kalau nggak biasa pedas, misalnya seperti di Jawa, di Jogja itu namanya gudeg itu kayak kolak bagi orang Medan. Ya, manis banget, ya. Manis banget itu. Jadi seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Kemudian mikrobia. Mikrobia itu saya bisa katakan tanpa air kita tidak bisa hidup, tanpa mikrobia kita juga nggak bisa hidup. Ya atau tidak? Setuju? Setuju? Kenapa nggak bisa hidup? Kita kalau tidak ada mikrobia kita akan berjalan di antara bangkai-bangkai tumbuhan dan bangkai manusia atau bangkai makhluk hidup. Kenapa? Mikrobia tadilah yang merombak bangkai-bangkai tadi menjadi zat-zat semula atau kembali menjadi tanah. Di tanah tadi ditumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya untuk makanan bagi makhluk hidup. Ya? Ya atau tidak? Kemudian kita menggunakan antibiotik. Antibiotik itu adalah eksudan dari mikrobia. Ya, misalnya penicillium, ya. Apa satu lagi, streptomycin dan sebagainya. Itu kan obat bagi kita kan. Itu eksudan dari mikrobia. Jadi boleh katakan kotoran dari mikrobia itu kan. Jadi itu yang dijadikan obat sama kita, dosisnya tadi yang menentukan dia obat. Gunanya untuk melawan mikrobia yang menyebabkan penyakit pada infeksi di tubuh manusia. Jadi berapa dosis yang tepat
untuk melawan infeksi yang terjadi di dalam tubuh manusia kan seperti itu kan. Makanya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau kurang tidak bermanfaat, kalau lebih malah fatal ke manusianya. Seperti itu. Nah, jadi ini dari kunyit tadi bisa dikembangkan berbagai jenis obat. Nah, ini teknologi pangan atau teknologi pengolahan ini perkembangannya sekarang per detik, ya, dengan kemajuan IT. Ya, Anda bisa tahu itu semua. Jadi kalau kurang membaca, kita akan rugi, ya. Jadi perlu banyak membaca. Jadi 24 jam waktu itu bagi berapa jam Anda siapkan untuk ibadah, berapa jam Anda siapkan untuk belajar. Belajar itu seumur hidup dalam Islam, ya, seumur hidup. Jadi dari UN sampai ke liang kubur. Jadi belajar itu seumur hidup. Jadi berapa jam untuk beribadah, berapa jam untuk belajar, berapa jam untuk bersosialisasi, berapa jam untuk yang lain-lain. Jadi 24 jam itu bagilah itu bagaimana Anda menjadi manajer waktu yang baik, ya, bagaimana Anda menjadi manajer waktu yang baik. Kalau ada waktu yang terbuang-buang, Anda tidaklah manajer yang baik, Anda tidak khalifah di muka bumi. Kan itu tadi kan. Jadi menjadi manajer yang baik. Nah, jahe hampir sama juga dengan kunyit tadi. Dia mempunyai minyak esensial, juga punya senyawa volatile. Senyawa volatile itu senyawa yang berbau khas, mudah menguap, kemudian bisa bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Jadi jahe ini dalam berbagai jenis obat, berbagai jenis makanan, dia kalau di makanan dia memberikan rasa yang tepat, ya, itu rasa yang enak gitu ya. Kemudian untuk berbagai jenis obat, dia bisa sebagai sumber-sumber dari mineral-mineral tertentu atau minyak-minyak tertentu bagi kebutuhan tubuh manusia. Nah itu ya. Jadi banyak produk-produk yang berasal dari jahe. Jadi mikroba itu sangat kecil, sudah sama kita ketahui kan. Jadi dosis sedikit aja sudah bisa untuk antimikrobia sebenarnya kalau kita tepat memberikannya. Nah ini produk-produk yang sudah tampil dalam bentuk herbal yang berasal dari jahe tadi, ya. Nah ini bisa kita kembangkan lagi, ya, bisa kita kembangkan lagi. Jadi kalau misalnya di daerah pedesaan, coba cari makanan-makanan tradisional yang bersifat obat yang sudah dikembangkan oleh nenek-nenek kita. Kita bisa hanya mengangkat dari tradisional ke modern, ya. Sedikit aja masuk ilmu-ilmu modern, maka dia sudah menjadi dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi, sudah bisa menghidupi suatu desa. Kalau desa itu memang tadi produsen dari jahe, pada umumnya jahe itu dicampak aja bisa hidup loh, kunyit juga dicampak bisa hidup. Anda buang aja segini, kalau masih ada tunasnya itu dia akan tumbuh. Begitu mudahnya. Jadi betul lah orang barat itu katakan kan, apa namanya tuh? Apa aja dilempar bisa tumbuh. Jadi waktu saya di Jogja itu kawan-kawan yang dari daerah Arab, dari daerah Afrika dan sebagainya, mereka mengatakan Indonesia itu surga. Kenapa? Air tersedia, sinar matahari tersedia, kemudian banyak variasi jenis makanan yang berkembang. Hanya tinggal kita aja yang tidak sadar tinggal di surga. Biasanya gitu kan, orang kaya tuh dia nggak tahu dengan dia kaya, ya. Jadi kaya tuh kaya budaya. Misalnya kalau yang sangat memelihara kaya budaya itu di Jawa sana saya lihat, ya. Di Jawa tuh mereka yang tradisional dari zaman Majapahit pun masih pelihara. Nah kalau kita kadang-kadang di Jawa malu mengakui orang Medan. Lucu sekali kan? Padahal kalau digali juga budaya kita di Medan itu wah paten sekali sebenarnya, ya. Bisa menjadi kebanggaan dari kita. Jadi jangan malu menyebut asal kita sendiri, dari mana kita dan apa budaya kekayaan kita. Nah itu, oh ini aku loh, ya. Seperti itu. Jadi harus bisa menunjukkan jati diri. Siapa yang akan mengangkat harkat kita kalau tidak kita sendiri? Seperti itu, ya.
Jadi apalagi dengan budaya Islam. Kalau dikaji secara apa, Islam itu masuknya Sumatera lebih duluan. Begitu juga agama Hindu Buddha itu juga lalu di Sumatera dulu. Ya, karena ujung Sumatera itu dekat ke Asia, baru tersebar ke daerah lain. Ya, jadi kalau diganti budaya itu kita yang lebih duluan menerima dari Asia. Jadi nggak perlulah kita ngaku sebagai orang-orang Sumatera gitu ya. Tunjukkan jati diri kita tuh. Cuman dengan moral yang baik, gitu ya. Jadi berharganya manusia itu kalau dia mempunyai akhlak. Dan akhlak di dalam Islam itu yang paling penting sekali jujur, ya. Jujur dengan kebenaran dan jujur dengan kesalahan. Itu mungkin yang paling penting. Kemudian, nah, serai ini ada serai biasa, ada serai wangi. Kedua-duanya berpotensi untuk obat, ya. Buat minuman dari serai enak, nyaman, wangi. Ya, buat obat dari serai enak, nyaman, dan wangi. Jadi serai ini juga sudah dikelola dengan baiknya, dan semua tanaman tadi sudah dikelola dengan baik oleh bangsa asing, ya. Macam Filipina itu ya, sewaktu dari zaman Imelda Marcos dan sebagainya, itu mereka sudah mengelola tanaman-tanaman tradisional mirip dengan yang ada di Jawa sana, mungkin lebih maju dari yang ada di Jawa. Itu juga Cina itu sebetulnya dipengaruhi oleh iklim, dia lebih berbahaya dari kita. Tapi kondisi yang keras itu yang membuat mereka ulet, gitu ya, yang membuat dia ulet, ya. Jadi biasanya orang-orang yang sumber daya alamnya kaya, temannya manja, sehingga tidak tahu menghargai apa yang ada, apa yang dimilikinya. Itu kelemahannya. Jadi untuk serai ini, next. Nah, lihat ya, semua kandungan-kandungan dari bahan-bahan tadi cukup sekali ya. Akan kemana kita arahkan? Apakah akan sebagai obat yang mendukung aktivitas enzim di dalam tubuh, ataukah untuk mempertahankan kesehatan tubuh? Ya tergantung di mana kita letakkannya, ya, sesuai dengan konteksnya, ya. Jadi sebetulnya untuk bangsa Indonesia itu kalau dilihat dari sumber daya alamnya, dia tidak boleh sakit, dia harus pandai membagi waktu, dia harus menjadi manajer waktu yang baik, ya. Nah, jadi kita banyak punya kelebihan. Nah, ini produk-produk yang menggunakan bahan-bahan tadi, serai tadi, ya. Jadi kita sangat beruntung semua tanaman tadi ada di Indonesia. Kemudian, nah, cengkeh tanaman rempah inilah yang membuat bangsa Eropa atau Belanda datang ke Indonesia. Jadi dulu ada tembakau untuk daerah Sumatera Utara, ada cengkeh, kayu manis, berbagai merica, pala dan sebagainya. Itu yang membuat kita dijajah sampai ratusan tahun. Karena di daerah mereka tidak ada, mereka mempunyai 4 musim yang membutuhkan bahan-bahan yang untuk menghangatkan tubuh. Nah, kemudian itulah yang membuat kita waktu itu, orang kita masih lugu, masih berpikir sederhana, sehingga bisa dijajah mereka dengan berbagai cara. Dijajah secara ekonomi, dijajah secara moral, dijajah segala-galanya. Karena kita waktu itu belum terlalu cerdik barangkali dan tidak kompak pula satu sama lain, ya. Jadi di Jawa Pengairan Diponegoro melawan dengan sendirinya, di daerah Sumatera Tuku Umar, Singamangaraja dan sebagainya itu, dan Tuanku Imam Bonjol dan sebagainya melawan juga dengan sendiri. Jadi nggak kompak. Kalau kompak seluruhnya 5 menit Belanda itu bisa angkat kaki seharusnya kalau kompak orang Indonesia. Tapi sendiri-sendiri, misalnya Hasanuddin sendiri, ya, Tuku Umar sendiri, Tuanku Imam Bonjol sendiri, di Jawa juga sendiri-sendiri, seperti itu Pengairan Diponegoro dan sebagainya itu sendiri-sendiri. Nah, ketidakkompakan itu akan membuat kita bercerai-berai. Di dalam Al-Quran sendiri, Anda silakan cari ya, orang kafir bersatu melawan orang mukmin berpecah belah, memang orang kafir. Karena di situ ajaran Tuhan bersatunya ya betul-betul. Ya. Jadi bersatunya itu.
Jadi semua hal-hal yang bersifat positif, jujur dan sebagainya itu sesuai dengan sifat Nabi itu disatukan. Nah, sudah ada contoh. Kalau tidak kompak itu dari zaman Nabi itu sudah ada korban-korban ketidakkompakan. Ya, dari zaman Khalifah, dari zaman sudah ada korban-korban ketidakkompakan. Jadi itu semuanya pelajaran bagi kita. Ya, bagaimana meninggalnya Umar, bagaimana meninggalnya Utsman, bagaimana meninggalnya Ali, kan mereka tidak kompak menghayati isi Al-Quran itu. Ya. Jadi kita harus menjadi umat Islam yang satu tujuan, satu akidah, berpedoman pada ajaran yang baik, dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat di luar agama kita, kecuali dia memerangi kita. Ya, kalau nggak memerangi apa? Kita ledakkan dia misalnya, kan? Toh dia mungkin nanti bisa meredam dan sebagainya. Ya, jadi carilah manfaat yang paling baik. Kalau misalnya kita akan korban juga setelah berbuat seperti itu, mati kita mati sakit. Ya, mati kita mati sakit. Jadi jangan dimulai keburukan itu dari kita sendiri. Ya, kecuali kita diserang. Nah, itu kan mempertahankan diri. Jadi camkan sekali dari hati itu, tanamkan nilai-nilai baik sesuai ajaran Al-Quran Nabi atau ajaran-ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Semua kitab yang berasal dari Tuhan, ya, itu ajarannya baik. Ya, ajarannya baik. Mulai dari Nabi Adam sudah ada pelajaran bagaimana tidak kompaknya anak Nabi Adam. Iya atau tidak? Sudah ada perubahan berarti. Jadi itu semuanya bukan kita baca dan menjadi pelajaran bagi kita bahwa kekompakan itu penting sekali. Misalnya kekompakan dari adik-adik sekarang yang dalam satu kelas ini dilakukan sampai mati. Kalau dapat anak turunan kita juga didik. Jadi sekarang kita bersahabat, anak kita nanti juga bersahabat. Seperti itu. Ya. Kemudian ini produk herbal dari cengkeh tadi. Nanti ada lagi kayu manis tadi. Nah, nanti ada lagi dari kayu manis. Ini gunungan kita banyak ini menghasilkan cengkeh dan kayu manis. Itu pernah dulu ya, cengkeh ini pernah itu ya. Saya ngambil cengkeh di ladang papa saya itu sekilo aja, itu sudah bisa untuk beli 6 bulan. Saking mahalnya cengkeh, ya. Kemudian kayu manis juga gitu. Kemudian harganya jatuh. Entah kenapa harganya jatuh sehingga tidak ditagih orang lagi. Jadi kalau di kampung papa saya itu gitu. Kalau ada anak-anak muda yang sedang punya sekolah yang sekolahnya tamat SD itu, dia sudah punya cewek, umurnya udah 20 tahun, dia ingin menikah. Dia datangi nenek saya atau datangi papa saya. Aku mau menikah tapi mamaku nggak punya uang. Nah, nanti diarahkan oleh papa saya itu dia buka ladang tembakau. Ya, buka ladang tembakau, 10 orang buka ladang tembakau. Kemudian biaya dia membuka itu dibiayai oleh papa saya. Kemudian setelah tembakaunya panen nanti kan itu dibagi 11. Jadi papa saya dapat dijual modal, papa saya juga dapat sebagian, mereka dapat sebagian. Dan mereka bisa kawin. Jadi cara sederhana sekali mereka bisa mencapai nilai-nilai agama. Begitu juga untuk kayu manis. Nanti ada yang seperti itu lagi, diborong 3 bidang kayu manis tidak pakai duit, hanya pakai kepercayaan. Kemudian 3 bulan mengelupas kayu manis, mengeringkan dan sebagainya, bersiap untuk dibeli Cina. Kemudian dibagi lagi, berapa orang itu? 20 orang dibagi 20, masuklah papa saya 21. Kalau nggak bisa untuk biaya kawin orang itu, papa saya nggak ngambil bagian, hanya modalnya dipulangkan. Papa saya modal biaya mereka selama 3 bulan, itu aja. Jadi betul-betul kehidupan orang dulu itu rasa kekompakan, rasa solidaritas itu sangat tinggi. Dan papa saya mengobati orang dulu, ada duit tidak ada duit diobat, ya. Kemudian ada duit tidak ada duit itu diobat. Tapi misalnya kami tidak panen dulu, tapi kami lebih daripada dulu. Orang panen dulu kasihnya kami satu liter gitu kan. Kemudian gitu juga kami nggak punya batang durian, tapi di rumah kami itu kami bisa lagi ngasih durian ke orang yang datang. Karena kita semuanya rasa kekeluargaan aja.
ya, rasa kekeluargaan. Kemudian kalau yang ingin merantau, nah kita semua ada di merantau. Kalau sudah berhasil merantau, bawa lagi yang lain ke rantau. Seperti itu. Jadi kekompakan orang dulu itu lebih baik daripada kita sekarang. Sekarang kan kita kompak berdasarkan partai, berdasarkan sama-sama kaya, ya, berdasarkan kelompok tertentu. Tidak ada pemikiran kita bagaimana memperhatikan tetangga kita yang miskin dan sebagainya. Padahal ini bumerang bagi kita, iya atau tidak? Iya. Kalau dia miskin, barang kita tidak aman, hidup kita juga tidak aman. Nah, kita ketakutan terus, tidur tak nyaman dan sebagainya, iya atau tidak? Iya. Tapi kalau kita semuanya punya, itu kan aman semuanya kan? Jadi yang miskin itu juga harus kau dapat, jangan ada yang miskin tetangga kita, kau dapat, ya. Jadi kita pikirkan, tadi mau pergi makan-makan enak-enak, gizi tubuh kita sudah cukup, lebih baik kita sedekahkan kepada orang miskin untuk mengangkat derajat orang miskin tadi. Dan ini kita akan jadi aman. Dia sayang ke kita, hidupnya terangkat gitu kan, itu akan lebih baik. Jadi hidup yang berlebih-lebihan itu saudaranya setan, karena di situ nanti timbul keegoisan yang selalu bersatu dengan setan. Ini aku, ya. Nah, ini aku itu mementingkan diri sendiri di bawah hewan derajatnya. Jadi seperti itu. Mungkin apa masih ada. Nah, ini banyak sekali ya. Ini baru tanaman-tanaman yang terkenal. Belum lagi tanaman-tanaman yang tidak terkenal. Ya. Ini baru yang terkenal. Ini lada dan berbagai, ini bermanfaat baik untuk makanan maupun untuk obatan. Ya, kemudian itu yang berperan untuk makanan obatan. Di situ ada vitamin, mineral, makro dan mikro yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian, nah ini lada tadi ya, next. Nah ini kira-kira produk-produk yang berasal dari herbal tadi, ya, dari herbal yang lada, ya. Kemudian ini vanila, ini vanila ini juga semuanya ya bisa tumbuh baik di Indonesia itu, ya bisa tumbuh baik di Indonesia. Nah, orang yang pak musim tuh menumbuhkan aja itu susah, ya atau tidak? Karena ada musim dingin dan musim berbagai. Kita tuh dua aja musim, panas dan hujan. Musim hujan tidaklah terlalu berbeda sekali dengan musim panas. Begitu juga musim panas tidak terlalu berbeda sekali untuk musim hujan. Untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hanya mungkin di kondisi-kondisi tertentu perlu campur tangan manusia. Misalnya di musim kering manusia harus menyiram, ya atau tidak? Di musim hujan manusia harus mengatur air supaya tidak kelebihan air. Karena air kan harus cukup juga untuk tumbuh-tumbuhan dan manusia, kan gitu kan? Jadi begitu juga ini bisa berbagai jenis makanan akan mempunyai aroma yang sedap sekali, makanan dan minuman dengan adanya vanila ini, ya. Dan ini berbagai produk yang menggunakan vanila. Kemudian, nah ini daun kelor tadi, ya, atau moringa, ya. Daunnya cantik sekali ya. Kemudian tumbuhnya rapat. Begitu indahnya Tuhan menyusunnya, ya. Dan kaya dengan berbagai mineral, terutama mineral mikro, dan sangat bagus untuk mencukupi mineral mikro di dalam tubuh. Jadi misalnya kalau Anda itu misalnya lihat awal dari apa tuh tulisannya jelek, ya, ini salah satu kemungkinan dari kekurangan mineral mikro. Anda buat sayur ini, sayur dari moringa ini atau kelor ini, kemudian udah nulis, sudah bagus nggak tanda tangan Anda? Dilihat dari tanda tangan itu. Jadi bagaimana tanda tangan orang cukup mineral dengan orang yang sudah cukup mineral. Kalau tulisan kita masih bagus, berarti kita cukup mineral. Jadi nggak bagusnya tulisan itu lelah atau memang kekurangan mineral itu, ya. Itu kunci. Dia bagaimana fitnya tubuh kita sendiri lah yang bisa merasa, ya, kita sendiri. Kapan kita harus istirahat? Kapan kita harus mengisi gizi yang cukup, ya. Nah, itu
mineral-mineral yang berasal dari. Nah, ini produk-produk ini kalau di Filipina dari zaman Marcos itu mereka sudah punya yayasan moringa, ya. Di zaman Marcos itu juga kalau untuk tanaman-tanaman ini mereka pas sekali karena Marcos ini lebih cenderung ke negara maju, dia berdorong ke negara maju. Jadi sudah menjadi yayasan, sudah menjadi tanaman budidaya berarti kan sudah dipelihara oleh manusia. Sementara sama kita masih tanaman hutan sampai sekarang berkali. Masih tanaman hutan. Dan banyak sekali di hutan-hutan ini. Ya? Suplemen. Iya, Suplemen. iya suplemen bagus sekali. Untuk sayur sebetulnya bagus sekali. Jadi itu bisa aja merasakan kalau misalnya tadi nada tangan itu bagus berarti cukup mineral nih mikro. Kalau jelek terus kita berarti kita kekurangan sangat dengan mineral mikro. Nanti kalau udah sampai semutan dan sebagainya ini yang lain lagi yang kurang gitu kan. Jadi dari mineral itu aja udah bisa kita lihat. Jadi sebenarnya untuk tenaga medis itu sekarang enak kali bisa setiap orang yang rajin membaca bisa jadi tenaga medis apalagi Anda memang sudah masuk ke dalam pendidikan ya. Jadi itu mungkin ada diskusi. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Markus Apena atas pemaparannya. Sangat bermanfaat sekali bagi kita ya. Nah, saya buka sesi diskusi. Yang ingin menanyakan sesuatu atau ingin berdiskusi kepada Ibu narasumber, silakan angkat tangan. Baik, silakan Bapak sebutkan namanya Pak. Nama saya Hermawan Bu. Saya dari Langka. Yang mau saya tanyakan bedanya jamu dengan herbal. Yang pertama, yang kedua, yang berapakah yang dibutuhkan untuk gizi, mineral atau air di dalam tubuh kita? Sebetulnya jamu atau herbal itu ya itu hampir mirip. Hanya nanti ya dulu yang berkembang itu kan jamu karena itu yang diapakan dimasyarakatkan oleh orang Jawa. Jamu itu pada semua masyarakat sebenarnya ada ya. Kemudian timbul kata-kata herbal ini di zaman sudah ada air ya. Kalau di orang Cina obat ginseng itu juga jamu kayak herbal tadi juga sebenarnya. Tapi bagi mereka rahasia. Jadi kalau kita misalnya kecelakaan misalnya, nah obatnya ini. Kalau ini tidak dikasih tahu itu komponen-komponennya kalau ginseng itu. Nah kalau sekarang mereka harus kasih tahu. Nah, jadi kemudian beberapa kebutuhan itu akan sangat tergantung kepada berbagai ragam umur, jenis kelamin, tingkat kesehatan, kemudian bagaimana kondisi gizi di dalam tubuh dan sebagainya. Jadi sangat tergantung pada itu. Jadi bagian tubuh itu harus dianalisa juga dan bagian yang dikeluarkan dalam bentuk kotoran dan kecil juga dianalisa untuk mengetahui berapa kebutuhan sebenarnya. Tapi tidak boleh banyak-banyak, itu kuncinya. Ya, jadi bisa kita rasakan. Kita minum sesendok, setelah itu nyaman nggak gitu kan? Nah, sudah cukup. Kalau belum baru kita tambah lagi gitu. Jadi bisalah kita buat tubuh kita itu jadi percobaan, ya. Jadi, tapi jangan dimulai dari banyak, mulai dari sedikit. Jadi itulah cara penggunaannya yang masih sederhana. Tapi kalau secara lab itu harus dianalisa semuanya, termasuk minyak, dianalisa buang air kecil, buang air besar, kemudian darah dan sebagainya untuk melihat berapa kebutuhan. Tapi sama juga dengan pemberian obat pada medis, ya, pada medis. Baik Pak Hermawan, bagaimana? Berarti tadi antara jamu dan herbal Bu, herbal ini sebenarnya turunan dari jamu ya. Iya, tapi Cuma sudah herbal ini dikelola sudah modernisasi, gitu ya, misalnya seperti suplemen kesehatan dari tanaman-tanaman herbal seperti itu gitu ya. Ya. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin didiskusikan? Ya, baik Pak, silakan. Terima kasih Bu, nama saya Supriyadi Bu. Misalnya kita sakit Bu, contohnya diare, dan kita udah tahu fungsi herbal tadi. Jadi kalau kita nggak ke berobat kimia lagi, apakah kira-kira obat herbal itu udah cukup atau gimana? Sebenarnya kalau diare itu kita salah makan kepedesan dan sebagainya. Itu yang saya lakukan yang paling simpel sekali makan gambir. Jadi setelah makan gambir itu secuil aja ya.
itu gambir itu mengobati segala luka di pencernaan kita. Kemudian kalau kita makan pagi itu sore udah nggak menjerit lagi biasanya. Jadi gambir itu bisa juga ditambahkan ke dalam obat herbal dengan dosis-dosis tertentu, ya, termasuk untuk orang-orang yang lemah, ya. Kandungan di dalam gambir. Kandungan di dalam gambir itu yang bisa mengobati luka-luka di bagian-bagian lapisan-lapisan yang halus di daerah pencernaan kita. Orang yang suka nyiri atau gimana itu bagus itu. Bagus. Jadi seperti makanya orang-orang yang makan sirih dan sebagainya itu dia jarang mencret itu, jarang sakit gigi dan sebagainya. Karena di bahan-bahan kita sirih termasuk herbal kan, termasuk gambir dan sebagainya tadi. Jadi kunci sehat itu ya, saya tuh emak saya sekarang tuh umur 107 itu masih sehat-sehat saja gitu ya. Dan kakek saya juga meninggal 106 ya, itu nggak pakai kacamata. Saya kan segini udah pakai kacamata, bahkan ada yang lebih muda pakai kacamata gitu kan. Ya itu kuncinya. Kalau di saat-saat tertentu dia hanya makan sayur dengan nasi aja, tidak makan daging. Ada saat-saat mirip dengan makanan orang vegetarian gitu ya. Itu biasanya sebelum puasa. Nah di bulan puasa juga seperti itu. Baru makan daging lagi setelah lebaran, setelah puasa 6 gitu ya. Itu yang diterapkan. Sudah tuh apa namanya ya? Hidup sederhana itu membawa kesuksesan juga. Karena waktu saya cuma tamat SD ya, kalah adik-adiknya yang profesor. Kenapa? Dia sempat 7 kali naik haji. Yang lain pun tuh dapat 1 ya susah sekali. Dia bisa 7 kali naik haji. Yang kerjanya cuma bertani aja. Jadi obat itu ya, ini kesimpulan saya, obat itu mungkin ada petunjuk Tuhan dari kita, ada keridhaan Tuhan dari kita ya. Kemudian kita akan diarahkan ke arah yang benar. Jadi bagaimana kondisi tubuh kita itu sebenarnya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa itu ya. Apa yang harus kita temui. Jadi obat itu adalah salah satu syarat untuk usaha manusia. Nah, ya, semua itu sudah ketentuan yang harus kita lalui. Ya. Pak Supriyadi, tapi sebenarnya obat herbal itu sangat efektif Bu ya. Iya. Mungkin untuk penyakit-penyakit ringan mungkin itu sangat efektif obat herbal. Iya. Karena sebenarnya pun setahu saya obat kimia itu merupakan ekstraksi daripada tanaman herbal. Iya. Sebenarnya. Itu tadi kita malu mengembangkan budaya kita sendiri. Sudah ada dari zaman dulu pengobatan dengan ini dan itu. Nah, mungkin bapak-bapak atau adik-adik tahu lantana kamara yang batangnya duri-duri, bunganya cantik, kemudian daun bunganya merah cantik kayak bunga asoka, tapi kecil. Nah itu pucuk lantana kamara kalau kita luka, kita dinginin aja, kita tempelkan di tempat luka yang hangat, nutup langsung. Jadi seperti kandungan yodium gitu kan. Itu kalau di kampung-kampung karena dulu saya kan sering di ladang tembakau, di ladang kayu manis dan sebagainya, itu kan ada luka di kena apa namanya tuh batang-batang yang patah dan sebagainya itu ya caranya seperti itu aja om saya itu bikin saya. Jadi terus daun yang yang kayak bunga matahari itu apa lah namanya ya, si pahit-pahit itu di jalan mau ke Prestasi sana banyak itu yang kayak bunga matahari ya, itu pucuknya itu bagus juga untuk mengobati luka. Bahkan mengobati diabetes di dalam herbal sekarang itu juga berperan. Jadi semuanya obat sinsir, obat medis itu berasal dari ekstrak tumbuh-tumbuhan juga, hanya di formula. Kalau untuk obat medis di formula, jadi dibuat formula untuk jadi obat ini. Jadi ada formula tertentu. Sementara formula untuk obat herbal dan jamu itu baru sekarang. Kalau dulu hanya diperkira-kirakan, minyak segini, kejunya segini. Kalau sekarang, kalau itu sudah di formula bahwa vitamin B-nya segini, vitamin A-nya segini, kan seperti itu kalau obat kan. Kemudian sudah dibuat secara kimia. Jadi di situ udah ada campuran bahan-bahan kimia organik. Itu kalau untuk obat medis. Sementara herbal khusus anorganik. Gitu, ya. Baik, ada yang bertanya lagi ya Pak? Saya membaca dari awal dulu, karena kan
kelor itu kan dia kalau misalnya direbus itu kandungan gizi misalnya direbus terlalu lama itu apakah menghilangkan ataupun terlalu lama atau akan hilang apa enggak gizinya? Kalau terlalu lama untuk yang mudah menguap dia akan hilang. Kayak macam ataupun Vitamin C dikeringkan, misalnya. kayak macam dikeringkan ataupun basah itu gimana cara? Kelor itu yang sebaiknya itu ya di apa kayak teh anginkan saja kemudian dijadikan teh. Jadi seduh pakai air panas, air hangat. Kalau ingin disimpan lama. Tapi kalau makanan itu ya buat sayur, waktu mendidih masukkan sebentar, 3 menit matiin. Itu yang baik untuk digunakan. Ya, jadi mendidih dulu, celup, matikan. Jadi itu gunanya hanya untuk mematikan mikrobia yang bersifat penyakit. Jadi itu aja. Jadi teknik memasak dan sekarang sudah ada alatnya semua. Bagaimana untuk susu sekian, bahkan yang terakhir saya lihat sudah ada alat yang tidak terhubung ke listrik yang bisa memasakkan bahan-bahan tadi yang sesuai dengan kesehatan tubuh. Ya. Jadi begitu majunya perkembangan ilmu dan teknologi seperti itu. Jadi kalau kita kurang membaca, ya. Jadi sama juga kayak macam jahe, kunyit. Iya gitu juga. Jahe sebentar aja, seduh aja. Jadi ada orang sampai dari 2 gelas sampai 1 gelas. Jadi bagian tertentu hilang gitu yang terutama yang volatil tadi. Jadi kalau yang diekstrakan Bu, misalnya jahe atau kunyit, apa nggak hilang untuk kandungan zat gizinya atau yang kita semua di sini? Tujuan ekstrak kita kan ingin mengambil zat yang ada di dalam sel. Maka sel dihancurkan, kemudian diberi pelarut yang baik. Pelarut yang baik itu kan air, kan? Kemudian keluarlah ampas-ampasnya gitu. Tinggal ekstrak yang lebih halus. Itu kalau mau kita periksakan lagi, makanya perlu alat HPLC, DCMS dan sebagainya tadi. Bagaimana yang mau kita ambil? Akan terpisah-pisah kalau pakai DCMS dan HPLC atau elektroforesis dan sebagainya. Jadi alat canggih itu perlu ada sebetulnya, walaupun sebiji-sebiji, walaupun susah kita mendapatkan, tapi itu akan berguna dalam jangka yang panjang. Jadi janganlah kita ketinggalan sekali dengan orang-orang luar negeri itu ya. Misalnya kayak Cina itu, masa dia bisa bangun rumah sakit dalam yang berapa tingkat itu dalam waktu sebulan. Jadi itu kalau di tempat kita ya banyak bangunan mangkrak itu yang ada kan dan tidak dihuni gitu ya. Jadi kita efisien, waktu efisien, modal efisien sumber daya alam itu tidak ada sama kita. Belum terlalu dikaji seperti itu. Kalau dilakukan ini efeknya apa itu belum dilihat sekali. Jadi Pak, kayak pengalaman juga ya kalau kita di laboratorium untuk mengembangkan bahan obat, memang ada beberapa cara supaya kandungan gizinya itu nggak hilang. Misalnya seperti ini. Kadang-kadang kan kalau kita lihat ini ya Bu ya, misalnya panduan untuk mengeringkan suatu tanaman bahan, misalnya menjadikan produk kering gitu kan. Yang dalam asumsi kita kan gimana caranya supaya cepat kering gitu kan. Matahari panas, dijemur. Sebenarnya kalau kita di lab sendiri, makanya ada kata-kata dikering anginkan. Karena tidak boleh langsung kena matahari Pak. Dia cuma kering karena angin. Mirip cerutu itu kan dikering angin kan? Jadi tidak hilang dia, tidak menguap dia kandungan gizinya. Kayak macam cara saya itu kalau langsung istilahnya dia nggak pakai pengeringan, nggak pakai langsung kita parut, dan kita pakai kerjakan secara tradisional. Itu dulu saya kita parut, kita cuci bersih, parut, press, dimasak, ambil ekstrak, itu gimana? Dimasak jangan terlalu lama, kemudian kalau tersisa masuk ke kulkas. Kalau kita ngambil ekstrak, Iya, ngambil ekstrak. Endapannya gitu. Iya, kan ngambil ekstrak. Nah, ngambil ekstrak itu kan kalau dengan ekstraknya saja itu kalau untuk diminum harus tambah air lagi. Karena kalau ekstrak misalnya berapa kebutuhan tubuh saya tadi udah katakan kan, mineral mikro itu 0,18 angka dalam sedikit sekalinya dibutuhkan oleh tubuh untuk sampai ke sasaran tulisan Anda dari jelek jadi bagus tadi, sedikit sekali. jadi ekstrak kalau di instan, kalau misalnya di bidang itu bikin instan gimana? Ya bisa nggak apa-apa, nggak akan ada alatnya.
Itu saya waktu kuliah di Jogja itu, di situ kan kita seperti masuk ke industri kecil kan, masuk air ekstrak itu, kemudian kasih gula, keluar udah kayak nutrisari itu. Ada alatnya itu, ada seperti blender itu, mirip blender itu. Bapak menggunakan pelarut air ya Pak? Iya. Saya Ya dilarutkan pakai gula. Iya. Terus jadi di laut sampai gula ada angin datang ya, ada model alatnya dari atas dari bawah, kemudian akan keluar serbuk yang mirip apa itu, mirip nutrisari itu yang tinggal diseduh air, dia sudah larut semuanya. Ini tinggal seduh aja dia. Iya seperti itu. Ada alatnya, ada alatnya. Jadi sekarang dengan alat-alat modern itu ya, yang penting kita tahu apa gunanya, apa namanya tuh angin tadi adalah untuk menolak airnya, sehingga yang tinggal adalah gabungan antara tadi dengan zat gulanya, gitu. Sehingga membentuklah dia zat-zat yang puyer, yang bisa langsung diseduh air, bisa langsung larut. Iya. Jadi nggak ada masalah ya Bu ya, kayak Bapak ini oke. Anginnya itu kan gampang menguap gitu ya Pak ya, takutnya ada mungkin kandungannya, tapi takutnya kandungannya tidak maksimal yang kita ambil. Misalnya untuk sayur yang terlarut ke air, bolehlah kita minum airnya. Tapi jarang orang minum air sayur gitu kan, yang terlarut ke air. Tapi kalau yang menguap kayak vitamin C udah nggak lagi kalau terlalu lama direbus. Jadi teknik itu sekarang kan seperti buat roti aja kan. Orang bisa dulu buat roti itu ya sekian diperam, baru besok baru dibakar gitu. Sekarang 40 menit sudah bisa, ada alat 40 menit dimasukkan raginya, tepungnya, gula dan sebagainya diaduk 40 menit jadi roti. Ada alatnya seperti itu sekarang. Hot bread entah apa namanya itu. Nggak terlalu mahal, nggak sampai berapa ya, nggak sampai 1 juta. Jadi sekarang tuh teknologi Jepang itu hebat sekali ya. Dari segi teknologi hebat sekali. Dia mulai mencontoh Jerman gitu ya, sehingga dia sekarang merajai dunia dalam soal teknologi gitu ya. Kemudian dicontek oleh Korea dan Cina ya. Kemudian Jepang ini sebetulnya bagus sekali. Saya pernah naik pesawat dari sini ke Jakarta ya. Saya lihat teman saya itu bawa 25 orang anak kecil, ada SMP, SD, SMP, SMA. Dia mau bawanya ke Jepang. Saya berapa biayanya seperti saya itu kan? Apanya? Udah pikiran yang aneh-aneh lah di dalam pikiran saya. Jadi saya tanya waktu di pesawat, ya bagus mentalnya tidak bagus, atau mentalnya bagus fisiknya tidak bagus, bisa seperti itu. Kita lihat banyak orang kaya itu anaknya lahir cacat kadang-kadang karena dia berpedoman kepada pengetahuannya sendiri, keegoannya sendiri, tidak mempedomani hal-hal yang benar untuk aturan kesehatan. Jadi untuk ibu hamil mulai dari dia mulai hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu asupan gizi, misalnya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral itu harus cukup sesuai dengan umur kandungan tadi, termasuk mineral, mikro tadi, seperti itu. Sesuai juga dengan tingkat kesehatan ibu yang hamil dan beban kerja dari ibu tadi secara fisik dan mental itu akan mempengaruhi. Jadi mental ibu juga mempengaruhi, fisik ibu juga akan mempengaruhi ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu banyak ya di yang berhubungan itu. Kalau saya banyak melihat jurnal, saya tahan melihat 100 jurnal semalam itu ya. Saya jadi penting-penting aja, nggak saya baca semua, yang saya perlukan gitu ya. Jadi saya tidur itu sudah terbiasa paling 3 jam ya, 3 jam semalam. Nanti saya jam 10 nanti sampai jam 1 nanti sampai pagi itu nggak bisa. Kemudian setelah subuh itu tidur 1/2 jam kadang-kadang tidak gitu. Seperti itu, jadi nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak tidur itu gerak tubuh itu juga nggak pas gitu ya. Kita akan malas selalu dan badan itu waktu bangun itu berat sekali. Tapi kalau kita bisa mengatur, memanage waktu yang 24 jam tadi, maka dalam kondisi apapun kita fit. Jadi kalau untuk ibu hamil tadi lah, kira-kira ada nggak herbal yang
disesuaikan dengan kondisi tubuh ibu tadi. Jadi kita nggak bisa, sebenarnya bisa atau tidak? Ya bisa, ya Cuma bisa. harus disesuaikan. Disesuaikan dengan kondisi tubuh ibu tadi. Perlu nggak dia meminum herbal tadi? Misalnya kunyit, Kunyit seberapa harus diminumnya? Jangan nanti dibuatnya kunyit tiap hari kemudian diminumnya segelas satu hari. Cocok nggak gitu kan? Ya seperti itu. Jadi aturan-aturan minum jamu atau obat herbal itu juga harus punya aturan-aturan. Sebenarnya itu semuanya harus formula. Bagaimana formula obat tradisional, bagaimana formula obat kimia. Sebenarnya harus seperti itu. Kan sekarang makanan aja, roti aja ada formulanya, kok semua minuman ada formulanya. Sesuai dengan kondisi. Kalau untuk diabetes beda formulanya dengan yang tidak diabetes. Jadi agama itu aturan kan. Jadi aturan itu yang harus kita lihat. Umur kita berapa, jenis kelamin kita bagaimana, tingkat gizi kita bagaimana, itu semua dilihat, itu kan aturan kan. Nah jadi aturan hidup ya. Sekarang aturan ibu hamil. Agama itu aturan hidup di dunia. Apa yang harus Anda perbuat? Seperti misalnya dalam agama, ihdinas siratal mustaqim. Iya karena tunjuki kami jalan yang lurus. Kemudian dia akan nasta'in. Pada engkau kami menyembah, kepada engkau kami memohon pertolongan. Nah, nanti bisa lagi berartinya kepada engkau kami mengabdi, kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi menyembah dan mengabdi, coba berarti itu kan berbeda kan? Begitulah bahasa Arab. Jadi begitu juga di dalam yang lain itu. Jadi aturan itu kalau di negara itu aturannya undang-undang. Orang harus patuh kepada undang-undang. Di adat juga ada aturan adat. Misalnya aturan adat di Sumatera Utara harus dalian natolu apa namanya? Harus berpedoman kepada itu. Ya, kalau di Sumatera Barat sana misalnya tumpu 3 sejarangan sama dengan dalian natolu itu. Jadi sudah punya aturan-aturan semua kita. Kalau kita yang mendalami kondisi-kondisi ini. Jadi aturan. Jadi di negara aturan itu undang-undang. Jadi nggak ada masalah ya Bu? Iya, nggak ada masalah. Disesuaikan. Sama seperti ini Bu. Kalau autism, anak-anak yang autis, memang salah satunya kan memang ada genetis atau gimana gitu kan Bu. Tapi salah satu penyebabnya pernah saya baca dan memang pernah saya pelajari, ternyata kenapa banyak orang kaya yang anaknya autism, yang autis. Padahal kalau kita pikir kan gizinya pasti cukup gitu kan. Tapi ternyata karena terlalu berlebihan gizinya Bu. Iya. Nah, kalau autism itu ternyata proteinnya terlalu tinggi. Tidak tepat gitu. Jadi yang gizi cukup tadi tidak ada yang cukup itu apa? Cukup sesuai dengan berat tubuh, umur, jenis kelamin dan sebagainya. Itu kan. Jadi itu tidak terpenuhi. Misalnya seperti ibu hamil yang merasa saya ini harus mencukupi protein saya nih supaya anak saya pintar. Tapi ternyata tiap hari dia makan lobster gitu kan. Iya, makan kesana kemari semua mau makan yang enak dikunjunginya ya. Udah kenyang pun masih makan gitu kan. Makanya ternyata pada akhirnya Padahal sebenarnya mungkin anaknya jadi hebat gitu kan secara fisik dan mental. Untuk dia bermewah tadi. ya ternyata anaknya lahir malah kalau terlalu tinggi protein adalah autism. Iya. Makanya anak-anak autis itu pintar-pintar. Cuma saking pintarnya dia dunianya sendiri gitu kan, tidak bisa bersosialisasi seperti itu. Iya, jadi memang terjadi seperti itu. Jadi membaca alam, membaca kitab dan sebagainya itu coba direnungkan yang akan dibaca, yang dilihat. Untuk berbicara juga harus direnungkan. Aku berbicara ini sakit nggak hati orang? Pikirkan. Karena kalau sakit hati orang udah dosa kan. Jadi semuanya kalau kita lah berpikir semua yang akan kita keluarkan, kita damai hidup di dunia ini kan. Karena nggak ada musuh. Ya kan? Dan niat kemanusiaan kita tinggi, setiap orang miskin harus kita tolong. Aman kita jadi orang kaya, kalau kita jadi orang kaya, iya kan? Yang kaya itu kan hidup berkelompok. Bahkan kalau di sebuah berkelompok sesama kaya, saudaranya miskin tidak diakuinya saudaranya. Itu fatal juga kan? Kebanyakan seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Anak kebidanan nggak ada? Ayo silakan. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya
jelas? Baik, Ibu narasumber ada yang perlu tambahkan atau saya simpulkan langsung? Ya saya rasa mesti gitu. Tapi kalau ingin misalnya konsul dengan saya atau apa namanya sharing dengan saya siap juga. Minta nomor nanti. Baik. Minta aja ke sekolah. Ya, baik. Jadi saya simpulkan dari pertanyaan pertama ya. Tadi pertanyaan pertama, beda jamu dengan herbal sudah jelas Pak ya. Ternyata herbal itu adalah turunan dari jamu yang sudah dimodifikasi gitu Pak ya. Kemudian untuk berapa yang dibutuhkan tubuh itu tergantung daripada faktor-faktornya, misalnya seperti berat badan, jenis kelamin, karena kan perempuan dan laki kan kebutuhan energinya dan gizinya juga berbeda gitu ya. Nah kemudian seperti umur. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah obat herbal itu apakah jika sakit obat menggunakan obat herbal, apakah obat kimia tidak diperlukan lagi gitu ya. Jadi untuk penyakit-penyakit tertentu Bu ya, obat herbal bisa kita andalkan karena sebenarnya obat kimia juga merupakan obat yang disintesis dari tanaman-tanaman herbal gitu ya. Cuma sudah campur dengan bahan kimianya. Hanya saja mungkin kalau obat-obat herbal tidak bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit-penyakit parah seperti jantung gitu Bu ya, Ya, itu diabetes. harus medis secara kimia. Karena kalau obat kimia ini kan dia lebih Sudah diformulkan untuk langsung tepat sasaran Iya. penyakitnya gitu ya, dan lebih cepat penyembuhannya. Lalu pertanyaan terakhir, pertanyaan berikutnya, bagaimana proses dalam pengolahan suatu tumbuhan atau tanaman sehingga zat gizinya tidak hilang gitu ya Pak ya. Jadi kita harus tahu dulu aturan-aturannya gitu kan Pak, bagaimana Terus supaya komposisinya gitu ya. bahan tadi, saya seperti vitamin C ketahanannya berapa, suhu berapa dia. Misalnya tanaman yang mungkin kandungan minyaknya tinggi, agar jangan memprosesnya dengan suhu yang cukup tinggi sehingga minyaknya tidak menguap seperti itu. Minyak asirinya ya, minyak asirinya. asirinya. Minyak asiri itu minyak mudah menguap, berbawas mudah menguap. Jadi itu harus punya teknik khusus. Gampangnya Bu, tanaman yang baunya menyengat biasanya minyak asirnya tinggi gitu Iya. ya. Nah, gitu. Bahkan dulu pengambilan kayak minyak pengaruh, bunga melati dan sebagainya itu diambil orang dengan lemak. Jadi ditaruh lemak, kemudian di atasnya disebabkan pengaruh tadi, baru diserap oleh lemak baru jadi dipisahkan. Jadi dulu seperti itu, sebelum ada alat-alat canggih kayak sekarang. Merapi misalnya, jasmen, seperti itu. Yang terakhir, bagaimana ibu hamil apakah obat-obatan herbal bisa mempengaruhi gitu ya, tergantung daripada kadar yang dikonsumsi ya Bu. Iya. Mungkin untuk Kondisi ibu dan kandungan yang dibutuhkan. jadi kalau mungkin dalam taraf normal itu tidak masalah, tapi Iya. kalau terlalu tinggi takutnya nanti berdampak pada bayinya gitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya tutup kuliah umum pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.